Itu yang menarik tadi Mas, dari 4 juta sampai ke 288 juta. Dan kukusan untuk saat ini boleh dikatakan rata-rata semua omsetnya naik. Terbantu dengan hadirnya Kusuka. Gitu. Dan di bulan ke-6 omsetnya dari yang awalnya 0 belum mulai ya, langsung di 18 juta sebulan. Itu yang fashion tadi ya? Gitu. Indonesia itu dinobatkan jadi paling dermawan gitu ya. Jadi 6 kali berturut-turut loh. 6 kali berturut-turut dermawan. Podcast Depok nih. Assalamualaikum teman-teman, Podcast Depok kembali hadir menemani kita semuanya. Di studio sekarang sudah hadir Arjuna dan Sri Kandi UMKM Depok nih. Apa kabar nih teman-teman semuanya nih? Alhamdulillah baik. Baik ya semuanya ya. Baik dong. Walaupun hujan ya nggak apa-apa, tetap kita semangat untuk beraktivitas begitu. Di sini sudah ada Mas Faisal. Dan beliau ini seorang pebisnis UMKM yang omsetnya meningkat drastis dari 4 juta ya sampai 288 juta, Masya Allah. Nah nanti kita akan banyak ngobrol dengan beliau. Kita tunggu dulu ya teman-teman. Ada juga Mbak Yuni. Nah beliau ini pendamping yang sudah mendampingi Mas Faisal sampai ke titik yang sekarang ya Mas ya. Alhamdulillah. Ya, kemudian ada Mbak Selvi. Mbak Selvi ini juga salah satu pendamping UMKM di Depok di program WUB ya. Wira Usaha Baru yang beliau juara 1 lah. Jadi yang terbaik se-Kota Depok di pendampingan. Nah, kita nanti akan mengulik cerita beliau, kemudian pengalaman-pengalaman pendampingan dan lain sebagainya. Tapi ke Mas Faisal dulu nih. Siap. Tadi menarik ya, omsetnya naik 7.800%. Nah mungkin bisa diceritakan nih Mas, usaha apa sih sebenarnya? Nah dan awalnya seperti apa, jatuh bangunnya, silakan Mas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Saya Faisal. Jadi memang Mas usaha saya ini minuman. Minuman ya? Minuman. Nama brandnya Seger Pol. Seger Pol. Seger Pol. Luar biasa ya Seger Pol. Balikin mood buat namanya gaspol. udah nampol banget ini namanya ya. Iya. Ya moga-moga mudah diingat ya. Seger Pol ini sesuatu yang memang dibangun dari start itu akhir Mei ya, kira-kira seperti itu. Kemudian saya diawali sebenarnya start di bulan April akhir itu alhamdulillah diberikan tantangan PHK oleh perusahaan di Tahun akhir berapa April. Mas? Tahun ini. Tahun ini ya, 2003 ya? 2023 ini. Luar biasa. Iya PHK, kemudian PHK setelah itu karena naluri untuk supaya dapur ngebul gitu kira-kira jadi harus mikir ide Awal tahun bisnis itu, apa. Mas? Gitu. Awal tahun ya? Ya. April tadi. April Ya? April akhir kita. Sebelum lebaran ya. Sebelum. Luar biasa. Sebelum Mei gitu. langsung. Sebelum lebaran ya? Sebelum lebaran Iya. langsung terjun Pukulan ya. berat ya? Wah itu luar biasa, luar biasa alhamdulillah. Tapi kalau kita memang positif kita pasti cari jalan keluar lah seperti itu. Dari PHK kemudian setelah itu saya sudah mulai istilahnya cari jalan untuk gimana caranya biar bisa survive gitu. Dan akhirnya ikutlah dari temen itu cerita ada program wirausaha. Nah kemudian ikut. Dan itu juga taunya dari istri tuh. Istri kan linknya lumayan ya dengan teman-teman. Istri pertama ya Mas ya? Alhamdulillah. Nah dari situ ada apa namanya kita SIB ya apa yang ide bisnis ya awal kali itu ya. Seminar ide bisnis. Seminar ide bisnis ya Ide benar ya. bisnis. Itu ikut seminar ide bisnis dari situ sebenarnya udah mulai tuh usaha tapi angkanya kan masih ya kecil ya angka pendapatannya gitu. Nah dari seminar ide bisnis dibilang kalau udah nemu titiknya, udah tentuin titiknya, kemudian kacamata kuda deh. Udah jangan pindah ke yang lain-lain gitu kira-kira. Jangan Makanya akhirnya ketemulah saya mikir minuman itu perputarannya cepat gitu ya. Kemudian buat bercandanya
panas nggak panas pasti cair lah kalau es gitu istilahnya. Iya. Nah jadi itu yang saya pilih, minuman seger pol. Nah jatuh bangun lah pastinya tentunya di awal-awal berusaha. Apalagi namanya usaha baru gitu ya. Jadi kita kan belum tahu tekukan-tekukannya gitu. Iya. Dan gak nyangka semua berjalan seiring waktu sambil saya belajar gitu ya. Karena difasilitasi juga sama Pemkot Depok dan juga ada pendamping Pendamping saya ini ya. juga ada Bu Yuni di sini dan teman-teman pendamping yang lain. Alhamdulillah apa yang menjadi kendala selama usaha belajar, soalnya berjalan sambil belajar ya karena kan ketika karyawan sama pengusaha tuh kan kayak berbeda jauh gitu ya. Jauh banget gitu. Nah, jadinya disitulah sambil belajar, oh ternyata saya kurangnya di sini, oh desainnya kurang bagus, oh BMC bisnis model kanvasnya belum sempurna gitu. Hanya mikirin omset tok, hanya mikirin promosi tok. Padahal ternyata mesti mikirin suppliernya siapa, kemudian mesti mikirin manpowernya, mesti mikirin revenue streamnya seperti apa, segmentasi dan seterusnya lah. Kemudian di situ kita lengkapi semua supaya lebih komprehensif gitu bisnisnya. Jadi ternyata bisnis itu luar biasa gitu ya. Iya. Nah di situ sambil jalan, sambil ikut pendampingan sambil jalan. Jadi trial and error Iya. sambil ikut pendampingan. Itu yang menarik tadi Mas. Dari 4 juta sampai ke 288 juta. Itu satu cabang atau buka cabang di berbagai tempat Mas Faisal? Ya, alhamdulillah baru jalan satu cabang. Seger Pol ini satu cabang yang memang Satu cabang ya. baru kita ini. Tapi kan semua itu juga berkat ijabah dari Allah juga, kemudian doa dari keluarga sehingga ini bisa terjadi gitu. Kita mah cuma bisa untuk berusaha, Ikhtiar ya. berusaha sambil kita belajar, berusaha salah, benerin salah, benerin sampai ketemu yang fit gitu, yang fit formulasinya gitu. Iya. Sampailah ke tahap ini. Tapi rumus yang paling ngena apa Mas? Jadi wah kuncinya, oh ternyata kuncinya di titik ini nih. Sampai ke posisi sekarang. Betul. Yang paling penting apa Mas? Rupanya dagang itu atau berbisnis itu nggak melulu mengenai ngomongin produknya aja. Jadi produk itu kalau kita upgrade konsepnya seperti apa, di konsep kira-kira seperti itu, insya Allah bisa lebih lebih masuk di kalangan yang sekarang lah. Iya. Contoh misalkan orang bilang bisnis Seger Pol ini, minuman ini sebenarnya udah lama kan berjalan. Minuman es kobok ya nyebutnya ya. Es kobok. Ini kan benar-benar street food banget gitu, kaki lima banget kan. Cuman dibikin warnanya, kemudian gentongnya, kemudian pakai tagline dan eye catching seperti itu. Saya pilih warnanya warna kuning, cuma hijaunya hijau yang menarik gitu ya. Sehingga bisa Tuska-tuska ya. ngejreng gitu ya. Iya. Jadi meskipun kaki lima tapi dirapihin, orang tuh minimal bisa ngelihat dulu. Dicobain rasanya oke. Nah kemudian harganya bisa masuk di semua kalangan. Insya Allah itu bisa Iya. diterima gitu kira-kira. Dan omsetnya bintang 5 ya Mas ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ibu ya. Iya, itu ya teman-teman, menarik banget nih yang pengakuan atau cerita dari Mas Faisal. Nah itu kan nggak lepas dari pendampingan nih oleh Mbak Yuni nih. Nah kira-kira gimana ceritanya nih Mbak sampai bisa seperti itu? Sebenarnya sih kalau Pak Faisal ini tipe orang yang rajin, ulet ya. Rajin dan ulet ya. Jadi di kukusan itu kan ada 39. 39. Yang gak aktif itu sekitar 4 sampai 7. Kadang kita pertemuan itu rutin seminggu itu untuk kukusan ya. Itu 1 kali di kelurahan atau kadang di rumah saya. Itu seringnya emak-emak. Mama aja ya, Iya, ada. yang semangat ya. Pak Faisal jadi yang satu-satunya paling Arjunanya ganteng. sendiri ya. Iya, paling ganteng gitu. Satu-satunya ya Bu ya? Satu-satunya, seringnya seperti itu. Seringnya Mas Faisal aja yang sendirian yang gitu. laki-laki ya. Jadi Pak Faisal tuh ulet dan dia juga mau ketika saya lihat Pak Faisal itu
kadang suka Bu begini. Sebenarnya saya juga nggak pandai-pandai amat gitu, saya nggak pinter gitu. Tapi saya juga banyak belajar juga dari WUB saya. Salah satu dari Pak Faisal, dari Mbak Oci, dari Bu Samani, dan dari teman-teman WUB lain. Nah, Pak Faisal tuh kadang, Bu ini begini, oh iya Pak gitu. Terus tidak segan untuk bertanya. Padahal saya yakin dia lebih pintar dari saya gitu. Gitu. Jadi memang kalau di kukusan itu alhamdulillah gitu ya. Dari sebelum pendampingan sampai setelah pendampingan itu boleh dikatakan kompak. Kompak dan sampai alhamdulillah kekompakan itu kita bawa dengan terbentuknya kusuka. Kue subuh kukusan. Itu kita sebulan setengah sebelum berakhirnya masa pendampingan. Kita sudah siap-siap gitu ya. Bagaimana nih setelah pendampingan? Mau buat apa? Karena mereka yang sudah omsetnya naik, alhamdulillah walaupun mungkin tidak sebanyak Pak Faisal, rata-rata omsetnya naik. Dan kukusan untuk saat ini boleh dikatakan rata-rata semua omsetnya naik. Terbantu dengan hadirnya kusuka. Gitu. Jadi tidak ada produk yang stuck gitu. Iya, jadi menarik tadi ya Mbak Yuni ya. Jadi nggak hanya satu pebisnis UMKM yang jalan sendiri, sukses sendiri. Betul. Tapi ada kolaborasi ya. Betul. Tadi ya, Betul. ketika tadi ada kusuka ya. Iya, dan kusuka ini Apa? Kusuka apa Bu? kue subuh Kue kukusan. subuh kukusan. Jadi teman-teman ya. Jam 4:30. Iya, jadi buat teman-teman yang pagi-pagi mau nyari makanan jajanan ya, Iya. datang aja ke kukusan subuh udah. Jam berapa tuh Bu mulainya? Biasanya supplier sudah datang 4:30. 4:30 ya. Jadi kalau datang jam 5 udah ready semua Sudah kayaknya ya. ready dan itu rata-rata orang lewat. Bahkan sudah ada yang sengaja datang ya Pak Faisal ya. betul. Sudah sengaja datang ke stand kukusan gitu ya. Kemudian belanja. Iya. Dan kue subuh kukusan ini awalnya kita dari WUB. Memang WUB dan PP ya di 2023 ini. Kita juga ngajak UMKM kukusan, komunitas UMKM kukusan. Kemudian juga ngajak alumni WUB 2022. Di awal-awal kusuka itu agak sulit juga. Kita target Oktober mulai. Ternyata nggak bisa karena supplier masih sedikit. Nah akhirnya di awal November pokoknya ada berapapun sebelum 30 pun kita target oleh 30. Kita jalan aja. Bismillah kita jalan. Alhamdulillah kita jalan gitu ya. Seiring berjalannya waktu ternyata semakin hari suppliernya makin banyak. Tidak hanya WUB 2023, 2022 tapi non WUB juga kita tampung. Sekarang 45 ya Pak Faisal, 45 UMKM kukusan yang tergabung. Suppliernya 45 ya, luar biasa Dan banyak ya. banyak yang melirik dari luar kukusan. Gitu, baik yang serengseng ataupun beji ya. Itu Mau udah bergabung ke sana ya? Mau bergabung Iya. gitu. Itu omsetnya alhamdulillah sudah di angka 90 juta sebulan ya. Itu kalau saya lihat Pak Faisal termasuk yang rajin tuh bikin grafik gitu ya. Hari pertama sekian, hari kedua sekian, saya lihat gitu ya. Subhanallah gitu. Iya. Dan itu menggembirakan mereka. Buat yang belum jadi WUB, insya Allah di 2024 kita dorong mereka untuk ikut peserta WUB 2024. Dan kita siap bantu sekarang ya. NIB, sertifikat halal, ataupun legalitas usaha mereka semua. Iya. Ini menarik ya, tadi kalau kembali ke Mas Faisal ya. Tadi kan 2023 nih jagoannya nih Mas Faisal nih. Betul. Nah konon katanya nih Mbak Yuni juga mengantarkan yang kemarin ya. Menjadi yang terbaik juga omsetnya. Kalau sekarang Mas Faisal bisnis minuman, yang tahun kemarin apa Bu Mbak? Kalau tahun lalu saya juga kaget gitu dapat hadiah pendamping terbaik yang menghantarkan sampai 560 cuma 560%. Tapi saya nggak tahu kategorinya apa. Tapi yang saya tahu yang omset terbanyak waktu itu adalah Veliomat 99. Ini
bahan-bahan kue. Jadi semua bahan-bahan kue beliau dari rumah, namanya Bu Ima ya, Bu Ima, assalamualaikum. Nah, beliau Kukusan juga ya? Bu Ima ini, Mbak- iya kukusan juga. kukusan WB juga ya, Mbak? 2022 beliau. Iya. Nah, Bu Ima ini kalau nggak salah sebelumnya di sekolah terpadu, sekarang fokus di bisnis bahan-bahan kue. Dan sekarang beliau sedang saya dampingi untuk halal pengajuan sertifikat halal Iya. reguler. Gitu, sedang OTW. Jadi ke depan harapannya Bu Ima itu Peliomat itu menjadi toko bahan-bahan kue bersertifikat halal pertama di Kota Depok. Wih, Itu luar biasa. rencananya. Apa dong? Emang. Bu Ima ya tadi ya? Keren. Bu Ima, apa kabarnya ini Bu Ima? Hai, assalamualaikum Bu Ima, Peliomat 99. Istri saya Ternyata- langganannya Ibu loh, Bu. Iya. Belanja apaan? Iya, menarik banget ya ini ngobrolin bisnis kagak ada habisnya sebenarnya. Nah, sekarang lanjut lagi nih ke Mbak Selvi nih. Mbak Selvi kemarin dinobatkan ya teman-teman jadi pendamping terbaik di 2023 dan kemarin kabarnya baru ikut sertifikasi BNSP pendamping UMKM. Nah, kira-kira kalau Mbak Selvi lihat UMKM di Depok itu potretnya seperti apa gambarannya? Oke. Jadi terima kasih ya kalau udah dibilang yang terbaik itu. Padahal sebenarnya bukan yang terbaik ya. Jadi sebenarnya ada beberapa kategori yang terbaik. Itu salah satunya adalah peserta dengan penaikan omset tertinggi gitu ya. Penaikan omset terbaik nih Pak Faisal. Dan kebetulan saya sebagai pendamping kelurahan terbaik gitu. Tetapi Kelurahan. ada lagi kelurahan. Kita bertiga, saya kemudian ada Mbak Tri dan satu lagi Pak Fahmi, Pak Farhan ya. Iya, Pak. Kemudian ada juga pendamping kecamatan terbaik juga gitu. Jadi saya, tapi saya juga sama Bu Yuni gitu, nggak tahu kenapa bisa dipilih gitu. Padahal pasti banyak yang lebih baik gitu ya. Dan sebenarnya kalau mau jujur harusnya Bu Yuni karena yang berhasil mengantarkan yang terbaik gitu, mengantarkan peserta yang terbaik harusnya pendampingnya gitu ya. Iya. Jadi memang kalau di program WUB ini Wirausaha Baru dan Perempuan Pengusaha 2023 ini memang mayoritas pesertanya lebih banyak ibu-ibu ya. Ibu-ibu bisa dibilang itu ibu-ibu mendominasi 80%, 80 sampai 90%. Dengan kategori bisnis mayoritas itu di kuliner atau F&B dan selebihnya itu ada di jasa dan fashion dan juga craft gitu. Jadi 4 itu ya. Karakteristiknya sangat beragam banget gitu ya. Dari yang memang sangat tradisional gitu. Dari yang tradisional sampai yang memang sudah digital literasinya bagus gitu. Jadi memang kita itu dapat variatif banget ya Bu ya. Jadi memang harus bisa ngelihat masing-masing peserta itu dengan kacamata yang berbeda. Karena kita itu sebenarnya berperan sebagai pendamping itu berperan bukan hanya ya, lebih fokus kepada bagaimana melihat potensi peserta gitu ya. Potensi peserta itu kita bidik, oh ini memang bagusnya di bagian produksi, bagusnya memang di bagian pemasarannya, atau memang yang perlu ditingkatkan di hal lainnya. Maka itu kita dampingin aja gitu. Nah untuk produk-produknya ya, kebanyakan memang saat ini lebih banyak di kuliner. Kuliner itu memang lagi bagus-bagusnya gitu. Bahkan dari hasil yang saya dampingi itu yang peningkatan tajam itu memang ada di kulinernya. Kuliner kan beragam nih Mbak. Kira-kira Ya. kalau tadi jelas ya minuman, Iya. kekinian ya kan. Karena pas Kemudian- banget ya momentumnya pas kemarin tuh lagi panas ya. Lagi panas Sama kenaikan gitu. kelas, kenaikan kelas waktu itu ya, Juni kan ya. Oh iya Iya. betul. Naikkan kelas. Terus kira-kira apa lagi nih? Kuliner itu yang Jenisnya apa nih kira-kira? jenisnya untuk skala UMKM ibu-ibu rumahan itu jenis-jenis jajanan pasar itu masih sangat mendominasi. Jajanan Kemudian pasar ya. kue kering. Kue kering Nah, ya. yang ketiga itu adalah yang siap disajikan. Misalkan dimsum, kemudian bakso, seperti itu. Stick, Iya. kayak gitu. Kemarin waktu Depok Expo di akhir dari WUB PP 2023 ini, makanan-makanan yang disajikan langsung itu sangat ramai sekali. Keduanya adalah makanan-makanan kering, seperti itu. Dan itu tren 2024
kayaknya masih ke arah tadi ya. Tapi ya. Saya masih optimis di kue kering ya. Apalagi sebentar lagi mau puasa ya. Puasa lebaran, kue iya. kering, kue-kue kudapan gitu ya buat buka puasa. Iya. Ini tuh udah momentumnya buat ngeramein marketingnya gitu loh. Tingkatin marketingnya buat orang makin kenal gitu. Apalagi tadi ada Kusuka ya. Mungkin bisa langsung di branding dari sekarang ya. Amin, amin. Sudah Siap diobrolin menyambut juga Ramadan ya. gitu ya. Bismillah. Gitu. Kalau fashionnya sendiri ada kemarin yang saya dampingi itu Pak Isa, Mas Isa, apa kabar? Brandnya Daiko itu dari awal pendampingan itu baru kita baru ngobrol-ngobrolin tentang market fit-nya, kemudian nanti BMC-nya dan nanti rencana strategisnya dan lain sebagainya. Dan di akhir pendampingan jadi itu awal pendampingan kemudian masuk bulan ke-4, 3 ke-4 lah baru jalan. Dan di bulan ke-6 omsetnya dari yang awalnya 0 belum mulai ya, langsung di 18 juta sebulan. Itu yang fashion tadi ya. Gitu. Itu fashion. Jadi memang masih ada peluangnya karena kebetulan produknya juga fashion muslim. Dan mungkin nanti bisa naik lagi nih karena menyambut Ramadan juga. Betul. Gitu. Tadi sama ya kayak fashion muslim tuh lebih trennya lebih ke apa nih? Mungkin bisa lebih spesifik nih buat teman-teman yang nanti pengen ke sana ngejar lebaran misalkan. Oke. Kebetulan kalau dari kita ambil case tadi yang success story dari WUB itu saja ya. Mungkin yang lebih bisa memantik teman-teman yang lain atau pelaku usaha lain untuk bisa ikut lagi ke WUB tahun depan gitu. Produk-produk yang memang disiapkan untuk Ramadan dan Lebaran itu sekarang udah mulai naik. Dan promosi-promosi itu pun juga udah terlihat mulai banyak yang iklan, baik itu yang organik maupun yang pakai ads. Iya. Itu udah mulai kelihatan tuh. Dari sekarang udah mulai ngiklan ya? Iya, buat sudah lebaran mulai luar biasa siap-siap ya? gitu. Jadi udah mereka itu marketingnya udah rame banget Iya. kalau kita perhatikan. Itu ya. Produk-produk muslim masih, saya yakin masih bagus ya. Pasaran masih ini ya, Bagus. tinggi. Pasarnya masih bagus karena Indonesia sendiri mayoritas muslim. Apalagi Depok gitu ya, yang terkenal dengan religiusnya. Dan kita bisa lihat produk-produk fashion muslim itu masih bagus banget. Tadi ya teman-teman kuliner fashion seperti yang disebutkan tadi mungkin bisa dikulik-kulik lagi nih. Kuliner yang disiapkan untuk Hampers ya. Untuk Hampers itu iya, udah Hampers mulai ya. bagus banget. Iya. Mau Menjelang Natalan juga nih pasti ya. termasuk ya akhir tahun Natalan atau tahun ajaran baru. Tahun gitu ajaran ya. baru. Untuk guru itu bagus banget kemarin Iya. ada yang bikin. Nah ini salah satu contohnya. Beliau ini bekerja tapi juga sambil. Mungkin bisa ditunjukin. Nah ini produknya Mbak Diva. Mbak Diva, hai. Ini Mbak Diva ini juga salah satu yang ulet juga. Beliau pada sambil bekerja tapi Itu juga WUB sambil. mana Mbak? WUB Diva? Beji. Beji ya? Iya kebetulan saya mendampingi di Beji. Oh gitu. di Beji ya. Jadi ini pun juga termasuk produk craft ya, termasuk salah satu yang lagi bagus banget. Kemarin waktu Depok Expo pun juga ada yang produknya sama dan memang lagi bagus-bagusnya juga. Ini untuk apa biasanya? Biasanya Mbak untuk Selvi? gift, lebih ke gift. Oh iya. gitu ya. Jadi teman-teman yang produknya berputar seputar gift gitu ya, hadiah, itu masih bagus banget karena apa? Indonesia itu dinobatkan jadi paling dermawan gitu ya. Jadi 6 kali berturut-turut loh. 6 kali Jadi berturut-turut negara dermawan. paling dermawan Iya. sedunia. Itu Indonesia. Jadi produk-produk yang untuk hadiah itu masih cakep gitu ya. Ini mohon maaf suaranya semakin Oke. hilang. Kita kembali deh ke Mas Faisal nih. Tadi bisnis pasti nggak semulus yang orang bayangkan. Nah, kira-kira kendala-kendala apa Mas yang ditemui di lapangan ketika berbisnis Segerpol ini Mas? Alhamdulillah kendalanya banyak ya. Banyak ya? Gak usah ditanya ya, pasti banyak ya. Iya betul. Saya pikir dulu wah kalau misalkan bisnis itu bisa ngatur waktu, istilahnya kalau orang kerja kan misalkan 5 ke 7 5 ke 17 ya, 5 ke jam 5 apa? Jam 8 ke jam 5 gitu ya sore. Ternyata ketika bisnis malah jam 11 malam, kadang jam 1 malam kita Belum masih tidur mikirin ya. tuh. Ya. Kendalanya variatif. Bisnis itu nggak cuma masalah modal juga bisa jadi kendala. Ketika awal kali saya membangun Segerpol itu aspek permodalan juga menjadi problem. Alhamdulillah step by step
ada untung sedikit masukin lagi, untung sedikit masukin lagi. Ya kita istilahnya nggak usah neko-neko lah untuk income pribadi, sabar-sabar Stop dulu ya. Nggak stop juga Diinvestkan sih. dulu ya. Kalau stop ya kita nggak kenapa. Gak makan ya. Tetap makan secukupnya Saya gitu kan. cukupnya diambil, selanjutnya Iya. diputer lagi gitu ya Mas Betul. kira-kira ya. Apalagi kan dulu namanya kerja, mohon maaf misalkan setiap hari naik kendaraan gitu kan, kendaraan ada AC apa segala macam. Sekarang kan cukup dengan Vario aja, ya udah apa adanya gitu. Jadi itu yang membuat kayak ngerasa wah ada apa ya, Jet awal-awal lag kan gitu Pak. iya awal-awal kan kayak wah sekarang Vario nih, iya Vario gitu kan. Sebelumnya kan kayaknya AC mentereng segala macam. Ternyata itu juga perlu menjadi kita latih ya, itu kita latih. Kemudian problem masalah tadi permodalan, kemudian lanjut lagi selesai modal selesai, problem lagi masalah manage orang. Saat ini saya punya karyawan itu 10 plus 1, satunya itu apa namanya freelance ya untuk digital marketing. Jadi saya ada yang ngelola ini sendiri digital marketingnya. Kemudian orang ini nggak semuanya mulus gitu. Ada yang lurus, ada yang kurang jujur gitu ya. Ada yang toxic, ada yang melakukan rebellion. Jadinya macam-macam gitu. Nah, oleh karena itu, timnya ya. iya, oleh karena itu ternyata pebisnis juga leadership itu penting sekali. Iya. Gitu. Kalau nggak begitu, kita ke dragging sama karyawan kita jadi nggak sesuai dengan apa visi dan misi diciptakan dalam hal ini konteks ini Seger Polnya mau ke arah mana. Gitu. Lanjut lagi orang selesai ternyata ada hal yang kita nggak bisa manage gitu, yakni dari musim panas musim hujan. Hujan, betul. Nah, kan kita nggak mungkin juga egois, namanya musim hujan perlu ada. Ya kalau kita pengennya panas terus kan ada orang yang butuh juga musim hujan, misalkan para petani buat Iya. nanam. Jadi kita nggak bisa nentuin itu nggak bisa kita manage, sehingga yang bisa kita manage adalah keuangannya. Ngeluarin yang tadinya belanjanya misalkan anggaplah 10 juta, ya kita bisa cari nggak harga yang lebih murah gitu. Kemudian tadinya belanja seminggu 2 kali ke pasar, bisa nggak 1 kali saja sehingga bensinnya Iya. lebih murah gitu. Dan seterusnya ada hal-hal yang tadinya kita terlalu jor-joran, bisa nggak kita minimalisir sehingga yang bisa manage bukan top line-nya tapi malah bottom line-nya atau Iya. expenses-nya yang pengeluaran yang itu kita tahan gitu. Sehingga tantangan demi tantangan itu harus ya mau nggak mau ya harus kita hadepin ya. Iya. Gitu kan. Karena kita yang nentuin, seperti seorang pebisnis kita yang nentuin. Nah, kalau makin hari kita ngadepin tantangan terus dan kita mau ngadepin itu kayak otot-otot tuh kayak udah makin terbiasa, yang awalnya tadi kaku gitu akhirnya jadi makin terbiasa, masalah seperti ini ya udah hadepin aja gitu. Belum lagi ada masalah yang permasalahan kayak masalah hukum lah, masalah apa yang lain itu juga ada yang seperti itu, tapi itu tidak terlalu inilah. Yang sekarang lagi tantangan kami Seger Pol adalah lebih kepada musim hujan saat ini. Hujan musim ya. Dan musim itu hujan. nggak bisa di Nggak bisa kita manage ya. nggak bisa karena itu udah ketetapan qadarullah. Betul. Gitu, sehingga yang kita manage adalah masalah tadi Iya. pengeluaran salah satunya. Dan ngomong-ngomong bisnis Seger Pol nih Mas, jadi haus nih Mas. Mungkin bisa ditunjukin nih ke teman-teman. Nah, produknya apa nih? Jadi haus nih Ya, hostnya nih. oke. Ini Seger Pol. Jadi sebenarnya Seger Pol ini minuman, kita nyebutnya apa? Kalau kategorinya minuman jus, sebenarnya kategori jus. Seperti itu. Dan kita udah punya 10 atau 11, sebenarnya ada 11 tapi kita pilih mana yang terbaik ya. Ini 10 bestseller yang nih kita nah ini best sellernya. Bestseller nih. Ini mangga kueni. Wih, Mangga kue kueni ini ya. gitu ya. Ini mangga kueni ini best seller. Jadi kalau misalkan sehari rata-rata ya sebelum musim hujan ya Mas Yon. Iya. Itu kita jualan tuh sekitar 1.800-1.900 cup per hari. Wih, Ya, luar gitu. biasa ya. Ya ini sih sekitar 40%-nya dari si mangga kueni ini. Gitu. Jadi Dari warnanya juga menggoda itu Mas. alhamdulillah. Gua Jadi dari tanpa pewarna lah ya. Iya ini betul. Dan kita juga Asli. memang dari mangga kueni, dan kita juga ngambilnya juga dari pasar kan. Iya. Iya. Jadi pasar yang Peti-petian ya. peti-petian Saya lihat kita tuh kalau mau itu. peti-petian. Nah jadi inilah produk yang memang kita kemas sedemikian rupa. Jadi sebenarnya produk ini banyak sekali di pasaran.
Betul. Tapi karena ada brandnya, Iya. kemudian ada kita ngitung HPP, itu kan yang saya dapatkan juga dari Dan itu ilmu juga ya. Iya betul. Saya sebelumnya kan nggak terlalu ngitung ya masalah Iya. HPP ya, tapi dengan seperti itu jadi hitung. Ini sampai kayak gini nih. Ini harganya 100, ini gelasnya ini harganya 300 rupiah. Ini 150 rupiah, ininya lead sealer 150 rupiah, ya total 600 lah. Kalau saya jual harga 5.000 kan ketahuan 600 Iya. 5.000 berapa nilai untuk hanya buat kemasannya tok, belum isinya Betul. gitu. Nah itu dihitung semuanya. Kok kelihatan jadi ini, tapi ya dengan adanya identitas ya membuat ini menjadi lebih menarik dan jadi manageable. Nilai jualnya Iya. jadi Apa manageable? Karena saya ngitungnya bukan dari inventory tapi inventory dari gelasnya. Saya ngitung gelasnya, penjualan per hari itu ngitungnya gelasnya. Iya. Kalau gelasnya nggak ada brand, kita ngitungnya dari mana? Iya. betul. Tiba-tiba, oh gelasnya 1.000, udah laku berapa? Udah laku 900. Ternyata enggak pak, enggak 900, cuma 700. Ternyata dia beli gelas lagi dari luar. Nah itu juga menyebabkan itu. Nah ini minumannya. Dan kayaknya nggak afdol kalau kita nggak coba nih. Oh iya, lupa nih. Silakan mau. Silakan, Coba silakan. dulu. Gimana nih Mas? Iya. Kita coba nih teman-teman ya. Wah, seger pol. Ya, Mas Selvi mau Coba dulu. Lagi batuk gitu ya. Boleh deh. Gimana nih? Boleh. Ibu mau apa sirsak? sirsak aja. Ini Segar pol. Memang seger pol nih teman-teman ya. Jadi karena kita bagaimana? lagi Mau nyoba? Is okay? Karena saya khawatir. iya. Iya dulu tuh awalnya belum ada ininya Mas Yon. Ya Pak Faisal ya. Belum ada brand? Belum ada brandnya dulu masih polos. Nah Jadi dulu belum ada brandnya ya Mas ya. betul. Belum ada. Jadi masuk awal-awal BUB belum ada brandnya, sekarang dengan brand seger pol nih teman-teman. Betul. Ya, omset langsung melonjak tinggi nih meroket Dan ya. ketika mau pendampingan halal kan harus ada brand kan, gitu. Ada Jadi label ya. Terus ada label. Mas Faisal tuh, iya Bu nanti ya, alhamdulillah beliau kerjanya cepat. Jadi info juga nih teman-teman ya. Kalau mau sertifikasi halal harus ada brandnya ya. Betul. Harus ada brandnya. Harus Betul. jelas. Brand dan label. Brand dan labelnya ya. Kalau brand itu kan hanya logo aja ya. Tapi kalau label itu ada keterangan yang lain juga gitu. Karena nanti Iya. akan dilihat juga dari bahan bakunya. Iya. Dan namanya nggak boleh misalkan apa ya, yang berbau setan-setan itu nggak bisa ya. Betul. Jadi seger pol ini Atau udah yang nampol haram. banget nih ya. Iya. Oh iya mengenai nama. Ini juga menarik kan sempat silakan Bu. Nah, menarik Subhanallah. nama seger pol ini sendiri memang saya nggak sekedar nentuin nama begitu aja ya, itu melalui proses Ada yang lumayan filosofi juga ya. Iya. Karena waktu ikut materi training di apa tuh di BW ya kita ya, di BW apa di Bumi Bumiata. Iya. boleh ya. nyebutin brand gak sih? Hijau apa masalah ya. Bumiata ya. Wisma hijau kalau nggak salah. Wisma hijau yang untuk SIB itu gitu. Terus iya. kemudian di BW kan. Itu cerita brand itu jangan yang aneh-aneh. Misalkan gini. Punten ya, misalkan namanya Seger Pol pakai Z atau pakai Zeger iya. Pol gitu misalkan. Zeger. Jadi orang ketika nyari nanti agak susah tuh. Jadi cari yang memang namanya Iya. umum aja, kata-katanya digabung atau apa yang mudah untuk diucapkan. Hal itu juga menjadi pemikiran saya, nentuin kenapa Seger Pol. Terus kenapa segar? Karena berhubungan dengan minuman sehingga nyari yang paling relate kan, gitu. Kemudian lanjut lagi, ujung-ujungnya coba cek dulu di apa di DJKI. merek ya. DJKI ya? Iya. DJKI. Sudah ada yang Udah daftar ada belum pakai ya? nama. Jadi mikirnya agak jangka panjang gitu. Iya. Kalau Betul. misalkan emang ternyata pas dicek Namanya aman, nggak ada, ya udah tentukan itu. Nah jadinya proses panjang ini sebenarnya banyak banget dulu mikir nama ini, nama itu segala macam. Tapi Akhirnya ketemu alhamdulillah seger pol ya. Seger Pol itu sendiri. Dan itu sangat, kalau saya sebagai pembeli sangat mudah diingat. Ayo kita ke seger pol. Nah, dan gampang juga ngucapinnya juga gampang. Kalau zeger itu kan kadang- Jadi kalau betul kita saya. ngomongin branding itu nama itu udah melekat duluan Udah gitu melekat ya. Udah belum tahu produknya itu udah kebayang segernya gitu Iya, kan. betul. dan nampol. Nampol Pol itu gitu. saya tahu dari Pak Faisal, polnya itu apa Pak? Saya pernah nyaranin, Pak ini harga sekian gitu. Udah Bu, ini
istilah polnya itu diambil salah satunya dari situ dengan cup yang 22 oz ya. 22 oz. 22 oz. Saya Oh pernah ini ya, nyaranin jumbo 20 ini ya, oz, versi jumbo sebenarnya ini ya. Iya, 20 oz atau 18 oz. Saya pernah menyarankan seperti itu, tapi beliau sudah menghitung semuanya dan jadi tetap dengan 22 oz. 22 oz. Oh Jadi iya. banyaknya pol juga gitu. Betul. Jadi mungkin mau aku coba nambahin ya. Tadi kan sempat disebut ada seminar ide bisnis, kemudian lanjut ke program pendampingannya ya WUB itu sendiri. Jadi memang ketika mendaftar, peserta mendaftar itu mereka tidak dilepas begitu aja. Memang ada pelatihan awal, kemudian akan ada pendampingan. Nah, tugas-tugas pendamping ini adalah bagaimana untuk mereview, mengingatkan bagaimana untuk Iya. mengaplikasikan materi-materi yang udah telah didapat diterima. di pelatihan itu tadi gitu ya. Jadi ibaratnya nih kalau kita dapat pelatihan gitu kan, biasanya langsung lupa ya, 1-2 hari gitu lupa. Iya nggak sih? Taruh Kalau nggak istilahnya dikerjain lo ya. Iya, apalagi belum dikerjain gitu Iya. mah. Fungsi kita ada di sini itu adalah bagian korek-koreknya nih. Udah dikerjain belum Iya. gitu? Apa kendalanya? Nah, itu Jadi kita di sana mendampingi sesuai track yang Betul. Iya, digariskan ya. Jadi Betul. patahnya kalau ini aja diikutin sukses lah ya. Insya Allah. Dan Gitu ya. memang benar kalau yang rajin pasti sukses di Iya, kalau yang akhirnya. rajin sukses. Kelihatan banget kalau yang rajin ngikutin itu omsetnya pasti lebih bagus sekali Iya. dibanding yang sebelumnya. Dan kayaknya nih tahun depan jadi pendamping nih Mas Faisal nih kayaknya nih. Setuju. Tadi pengalamannya sangat banyak banget tuh loh, pengalaman-pengalaman yang bisa dibagi ke teman-teman UMKM yang lain. Iya. Tentunya nih kita terima kasih ya kepada Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota, plus dinas-dinas yang terkait. Udah Baik support di ya, KUM bagus ya. Karena pendampingan itu setelah mereka ikut tadi di awal, kemudian kita dampingi, terus juga kita nih sebagai pendamping harus juga merekomendasikan, misalkan nih DKM melakukan ada undangan ya, pelatihan digital marketing, gitu ya. Maka kita pendamping mencari nih Kandidat siapa yang cocok kita gitu ya. ikutkan untuk pelatihan digital marketing gitu. Jadi memang DKUM juga memfasilitasi kemasan, kemudian BMC, Termasuk ini digital foto produk ya, marketing. foto produk ada. Foto produk juga ya. Iya. Jadi memang kita ada profiling Pak. Di awal iya. itu kita profiling. Jadi satu-satu itu kita profiling gitu. Misalnya Segerpol nih. Kurangnya di apa sih? Apakah memang di brandingnya? Nanti kita akan berbicara kemasan kan gitu. Iya. Kemudian logonya itu ya kalau bicara branding. Termasuk nanti kalau produk-produk tertentu perlu foto produk yang bagus. Betul. Atau memang di manajemen keuangannya. Atau manajemen SDM-nya. Atau mungkin manajemen produksi. Atau semuanya gitu. Dan rata-rata semuanya ya Bu. Rata-rata apalagi yang Iya. ibu. Semuanya. Nah, ibu-ibu itu kadang ya Mbak Selvi ada yang benar-benar dari nol banget gitu Iya. dampingi. Bener-bener. Harus benar-benar runut. Jadi ada yang udah tinggi pengetahuannya, ada yang benar-benar dari nol ya. Dan itu tugas pendamping untuk mendamping mereka menjadi istilahnya apa scale up ya. Iya. Bisa meningkat omsetnya, kemudian mungkin bisa naik. Kalau UMKM berapa ya ininya? UMKM itu kalau dari 2 omset. M ya Bukan kalau dari omset itu. omsetnya? Di sampai 500 juta. Oh 500 juta ya. Kalau aset sampai 1 miliar. 1 M ya. Itu 1 untuk M. mikro ya. Untuk kan? mikro ya. Mikro. Dan yang fokus dari WUB ini adalah yang mikro. Yang mikro ya tapi ya. Sebenarnya Itu kalau kira-kira untuk WUB tahun depan masih ada ya kira-kira ya? Insya Allah Masih ada ya. Program satu tahun lagi ya. Iya. Karena ini program Bapak Wali Kota ya. Jadi masih 1 tahun lagi 2024. Makanya ini Kandidat kita merekomendasikan pendamping untuk ya. pendamping. Rekomendasi Betul. utama ya. Pasti ya. Dan BJ itu pendampingnya lengkap ya Mbak Selvi. Iya. Mbak Selvi ini dia yang foto-foto tuh cantik-cantik. Kalau saya Mbak Selvi saya belajar dong. Iya. Nah kalau saya alhamdulillah di legalitas. Legalitas, Kayak NIB, iya. halal seperti itu. Nah terus ada Pak Iman ya. Pak Iman. Dia TikTok. Iya. Digital marketing. Terus Bu Mel tuh BMC, terus
Pak Muhdi ya, Pak Muhdi. Kemudian itu di supply chain. Hmm. Jadi masing-masing kita itu masuk memang dituntut untuk semua komponen itu. Iya, masuk Harus ya. bisa ya gitu. Tetapi masing-masing kita dengan background spesifikasi yang Iya. berbeda gitu. Jadi Bu Yuni ini emang jagoan banget untuk perizinan ya. Gitu. Jadi kalau Oh, yang iya. puyeng Kalau kembali tadi kan ada perizinan, kemudian digital marketing. Nah kira-kira di digital marketingnya Mas, terus perizinan, apakah sudah terpenuhi semua atau penjualannya lebih banyak offline apa online Mas? Saat ini offline. Offline ya tetap ya. Betul. Jadi mungkin berapa persen offline, berapa persen online gitu Mas? Kalau definisi online-nya itu kayak misalkan marketplace Iya. gitu ya, ataupun melalui ads gitu, saya itu masih nol malah. Hmm. Yang online lebih kepada misalkan dari perkawanan via WA apa segala macam kayak gitu, Oh, itu iya, online iya. itu masih oke. Dan bahkan kalau offline lebih besar ya, tadi lebih banyak offline. Sebenarnya sih alhamdulillahnya lebih bagus offline tuh karena cash flow jadi cepet ya. Itu lebih enak, apalagi kan dengan margin tipis kita ngejar cash flow. Nah kalau sekarang online malah karena ada beberapa teman-teman konten creator yang memang mengkontenkan Seger Polto sendiri. Kemudian setelah dia mengkontenkan, kemudian dia post. Dari situlah mulai ada orang yang nanya bisa di franchise kah segala macam Iya. gitu. Nah, Sebenarnya itu kira-kira peluang baru tuh. sampai sejauh mana Mas? Apakah ini mau di franchisein atau tadi sekarang kan di Kukusan tuh atau mau buka cabang lagi, ada peluang nih buat teman-teman yang buka cabang atau gimana Mas? Saya izin taruh dulu ya. Ya. Karena pertanyaannya visioner sih kan. Betul. Ya, alhamdulillah memang visinya kami itu ingin punya banyak cabang. Ya. Ada banyak brand-brand besar di minuman yang menjadi role model saya untuk kedepannya. Ingin punya cabang, tapi saya nggak mau buru-buru. Karena sebenarnya kayak Waralaba itu kan minimal ada, kalau nggak salah ada 5 tahun ya. 5 tahun dulu brand dan itu. harus kuat di SOP-nya. Betul, harus kuat di SOP kan ya. Jadi nggak serta-merta. Apalagi kalau saya lihat belakangan nih ngeliat iklan dari sosial media ya, terutama di IG ataupun dari Facebook, ad yang landing page itu banyak banget perusahaan pengusaha-pengusaha yang belum apa-apa udah mau mewaralabakan. Alih-alih ngomongin SOP sebenarnya hanya menjual gerobaknya, Iya. hanya menjual produknya supaya mereka beli beli produknya dari kita gitu kan. Tapi tidak membuat SOP yang rapi gitu. Jadi saya pikir tahapan itu masih harus saya lalui lebih panjang ke depan. Jadi pertanyaan apakah mau ke Waralaba? Ya tentu saja mau Waralaba. Namun tahapan pertama ya anggap 1-2 tahun ke depan saya lebih mau expand atas cabang on brands dulu. Supaya saya tahu suka dukanya memiliki cabang yang lebih dari satu seperti apa. Ketika saya udah menguasai itu, ketika mewaralabakan bisa menjawab pertanyaan dan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh partner bisnis. Iya. Sehingga jadi lebih etis gitu ya bisnisnya nggak Iya. serudak-seruduk gitu kira-kira. Iya. Itu kan gini Mas, misalkan nih ada investor yang tertarik. Nah, kira-kira Mas Faisal mau seperti apa nih? Barangkali ada teman-teman di sini yang wah ini kayaknya Menarik ya. menarik nih dengan omset yang sekian gitu loh. Yang mungkin orang nggak nyangka gitu loh Mas. Iya. Nggak nyangka ada investor yang tertarik. Nah, kira-kira Mas Faisal mau seperti apa nih? Kerjasamanya atau partnershipnya? Kira-kira mau seperti apa? Mungkin pertanyaannya udah siap belum dapat investor? Udah siap gitu? belum? Atau jalanin dulu deh. Ini kayaknya masih asik nih dikerjain sendiri nih. Tricky question ya sebenarnya. Pinter ini. Mas Joni pinter. Mancing-mancing. Investor udah banyak sih sebenarnya yang ini tertarik ya. yang Melirik tertarik ya. Gitu dari mulai yang anggota dewan pun ada yang punya uang lebih untuk ini, kemudian ada yang dari ya macam-macam lah, bahkan sampai ke dari Cirebon, dari Jember, dari Bontang, Kaltim, dari Padang, dari Medan itu udah banyak banget yang mau
Iya. Ini semua Mereka silakan. tahunya dari mana Mas? Kok mereka pada tahu? Dari IG, kemudian IG dari tetep ya. TikTok, kemudian memang dari apa namanya IG sih, rata-rata ya. Berarti digital marketing work ya. Works, Iya. ya. Meskipun basicnya adalah model bisnisnya sebenarnya offline, tapi digital marketing itu bagus banget buat branding. Works gitu. banget. Untuk meningkatkan branding cepat memang Iya. digital marketing. Ketika kita nggak bisa digital marketing, ternyata dengan kita kolaborasi dengan para content creator yang lain, itu juga menguntungkan sebenarnya. Jadi Satu kita lagi, mesti open ya. Pak Faisal ini juga Jumat Berkah. Tetaplah dengan segar. Nah, Dari itu masjid yang ke mungkin masjid. kunci Bikin berkah ya. bikin berkah, jadi iya. semuanya bikin lancar itu. Jadi teman-teman jangan lupakan berkah. itu ya. Jadi kalau yang dulu pernah tuh ada informasi di Depok ada juga dulu. Jadi waktu saya tanya tuh minuman kekinian, apa yang membedakan nih bisnis Mas dengan bisnis yang lain? Yang membedakan satu apa? 51% untuk sedekah ada. Saya nggak sebut namanya. tapi disebut di sini. tapi itu pengakuan yang saya dengar sendiri itu dari salah satu owner dari bisnis minuman kekinian. Nah, kalau tadi Mas Faisal dengan Jumat berkahnya itu juga saya kira itu matematika langit ya. Betul, Jadi yang mungkin kalau Marketing langit marketing kalau langit. sekarang orang nyebutnya ya. Marketing langit. Jadi mungkin kita nggak bisa dilogikakan, ya bisa ya pasti dilogikakan bisa, tapi semua itu pasti keyakinan dari sang ownernya itu sendiri. Gitu. Amin. Baik, kita sudah ngobrol banyak ya dengan Arjuna dan Sri Kandi UMKM Kota Depok. Nah, buat teman-teman yang pengen terjun ke bisnis, kira-kira ada kiat-kiatnya seperti apa, Mas Faisal kira-kira? Oke. Ada 3 poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, untuk mulai bisnis perlu ulet ya. Kita nggak boleh menyerah, ngulik terus. Yang kedua, itu terutama untuk anak-anak yang lebih fresh, muda. Bisnis itu jangan baperan, tapi banyaklah berperan. Karena dengan kita berperan, jadi lebih kelihatan kita, lebih stand out di antara komunitas yang lain. Kemudian yang ketiga, konsep terima kasih. Konsep terima kasih ini adalah kita menerima, anggaplah kita menerima omsetnya, kita menerima ilmunya. Jangan lupa untuk mengasih balik kepada masyarakat. Sehingga bisnis kita jadi lebih berkah gitu, lebih bersih. Kira-kira 3 poin itu yang ingin saya sampaikan, Mas Yon. Menarik sekali dan ini menjadi ya pengalaman yang bisa kita ambil dari Mas Faisal ya. Ya. Sukses terus Mas Faisal, semoga omsetnya semakin terus bertambah. Amin. Buka cabang franchise dan Amin. lain sebagainya. Tetap maju. Nah, sekarang ke Mbak Yuni. Nah, kira-kira kalau dari sisi pendamping nih, kira-kira kolaborasi apa yang coba dibangun ke depan? Ya. Kalau pengalaman di Beji, alhamdulillah 6 pendamping kelurahan, 1 pendamping kecamatan Bu Nila dan 1 pendamping kota Pak Kin, kita kompak. Kompak selalu ya, Kompak terus ya. selalu. Jadi saling mengisi antara satu kelurahan dengan kelurahan lain. Iya. Misalkan Mbak Selvi ya, beliau ini mahir dalam foto produk. Ya. Mbak Selvi ketika saya butuh pendampingan foto produk, saya bisa mengundang Mbak Selvi untuk jadi narasumber di ya. Kukusan. Atau ketika kemarin Pocin butuh pendampingan NIB halal, maka alhamdulillah saya mengisi di Pocin. Ya, ada Mas Iman. Ya, Mas Iman itu TikTok dan apa tuh ya Mbak Selvi ya? Digital marketingnya ya. Digital marketingnya. Ada Pak Muhdi, beliau apa ya Mbak Selvi ya? Supply chain. Oh ya, subhanallah gitu ya. Ada Mbak Agnes beliau dosen. Iya. Beliau itu di dosen hukum ya. Kalau nggak salah banyak juga perannya di penampungan UMKM ya. Seperti PIRT atau Haki juga bisa bertanya dengan beliau gitu. Jadi alhamdulillah dengan demikian kita saling mengisi, maka khususnya WUB dan PP di Beji ya itu sudah selesai semua tuntas pendampingannya seperti itu.
Dan tak lupa mungkin terakhir ya pesan buat calon WUB 2024 ya. Ayo ikut daftar di WUB 2024. Biasanya pendaftaran dibuka di bulan Juni. Juni ya. Ya. Ya, kita ramaikan gitu ya untuk WUB 2024. Iya. Khususnya buat kukusan, hai kukusan ya. Insya Allah untuk kukusan kita sudah bantu di awal NIB dan sertifikat halal. Insya Allah juga PIRT ya. Sehingga untuk pendampingan kukusan insya Allah sudah memiliki berapa legalitas. Mungkin itu saja Mas Yon, terima kasih. Sukses terus ya teman-teman untuk pendamping Mbak Yuni. Buat Mbak Selvi nih katanya yang susah-susah ya. Yang agak lebih global nih. Jadi Depok kan menjadi kota kreatif ya. Dinobatkan sebagai salah satu kota kreatif di Indonesia. Nah kira-kira kesiapan dari UMKM itu seperti apa? Biar bisa tetap berkiprah dan ya bisa tetap menjadi yang terbaik juga gitu di bidangnya. Kira-kira seperti apa? Jadi UMKM itu kan memang salah satu penopang ekonomi kita ya. Bahkan ketika pandemi pun, ketika perusahaan-perusahaan besar pada berguguran, UMKM ini lebih kuat gitu. Karena dari permodalan pun ketika anjlok pun nggak langsung drop gitu ya, masih bisa bertahan gitu. Beda lagi dengan yang perusahaan lebih besar. Juga ketika seperti sekarang banyak boikot terhadap produk-produk tertentu yang memang notabene adalah industri-industri besar, itu sebenarnya menjadi peluang banget buat UMKM yang baru memulai untuk meningkatkan kapasitas dirinya maupun produknya juga gitu. Karena meningkatkan kapasitas produksi, kapasitas dari brandnya itu sendiri tidak akan lebih mudah ketika memang si pemilik UMKM ini, si pelaku UMKM juga meningkatkan kapasitas dirinya. Dari brandingnya, kemudian dari memang kualitas produknya itu sendiri gitu. Makanya ada perizinan, ada laik sehat, ada PIRT dan lain sebagainya. Dan itu semua bisa teman-teman UMKM pelajari ketika belajar di WUB. Di program WUB ini gitu. Promo nih ya. Iya. Jangan lupa ya. Gitu. Nggak, sebenarnya bukan promo ya, karena memang program ini bagus sekali gitu. Dan Depok itu beruntung banget ya, UMKM Depok itu beruntung banget bisa mendapatkan program sebagus ini gitu. Ketika sudah berjalan 4.000 dan tahun depan itu sayangnya tinggal 1.000 lagi. 1.000 tuh. Itu kompetisinya akan lebih ketat lagi gitu. Dan bukan hanya pesertanya aja yang proses seleksinya ketatnya, pendampingnya pun juga kita selalu di-upgrade, selalu diuji itu. Gitu. Jadi tidak langsung tahun lalu pendamping, tahun ini otomatis tidak. Diseleksi lagi ya. Dengan lebih ketat tentunya. Jadi makanya kita sebagai pendamping pun juga tidak selalu paket komplit gitu ya. Seperti yang disampaikan Bu Yuni tadi gitu. Tetapi kita sebagai pendamping itu berusaha menyiapkan agar UMKM yang mungkin belum pede nih, baru mulai atau memang belum besar. Itu biar mereka pede dulu nih. Mindsetnya dibentuk dulu, kemudian dilatih. Apa yang kurang dari mereka akan kita upgrade. Jadi ketika ada persaingan itu akan lebih siap gitu. Iya. Ya. Luar biasa Jangan ya. lupa ya, siap-siap karena akses Depok itu lebih mudah, orang udah mulai banyak tol. Orang pasti akan lebih banyak ke Depok. Nggak menutup kemungkinan ketika nanti orang-orang tamu-tamu yang di Jakarta itu mainnya ke Depok untuk cari oleh-oleh khas Depok gitu ya. Gitu. Jadi harus siap nih. Harus siap punya teman-teman ya. Itu ya. Jadi itu kayaknya bagus nih Pak, nanti podcastnya menghadirkan UMKM Oh nih, Pak. boleh juga. Jadi buat teman-teman tetap kita ya, nanti kita aturlah jadwalnya. Kira-kira siapa-siapa yang layak kita tampilkan, boleh nanti teman-teman bisa merekomendasikan ya ke kita gitu kira-kira. Nah tapi karena waktu nih teman-teman ya, kita sudah banyak tadi ngobrol macam-macam seputar UMKM di Kota Depok. Dan kita berharap UMKM Depok semakin maju dan berkembang, maju dan jadi yang terbaik lah. Amin. Gitu. Terima kasih buat Mas Faisal yang sudah hadir, Mbak Yuni, Mbak Selvi. Kapan-kapan
kita undang lagi deh. Boleh. Biar dengan tema yang Mungkin boleh diketik di kolom komen siapa yang mau diundang nih. ya gitu. boleh nanti teman-teman ya. Komen-komen podcast kita, kira-kira siapa yang mau kita tampilkan lagi di podcast kita selanjutnya. Gitu ya Mas Faisal, Mbak Yuni, Mbak Selvi, terima kasih. Sama-sama. Teman-teman, itu aja dulu yang bisa kita bicarakan di kesempatan kali ini. Insya Allah di lain waktu di episode selanjutnya kita akan undang teman-teman lain dengan skill, kepakaran dan pengalaman-pengalaman yang bisa kita bagikan dengan teman-teman yang lain. Itu saja dulu. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Kita akhiri ya. Suara Depok. Podcast Podcast Depok. Terima kasih semuanya.